Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabir Farm dan kita ngebahas tentang betina vector, teman-teman. Nah, jadi eh, kita ngehubungin Bang Saiful dari Surabaya. Ini juga termasuk penghuni grup yang sudah ya agak lumayan lama sih. Cuman memang ini Bang Saiful ini masih ada yang bermain koloni, ada yang memang masih vectoran. Tapi kita ngebahas tentang vectorannya ya. Nah, jadi kalau yang Bang Saiful ini karena memang saya sering lihat di statusnya dan juga dengan pengalaman beliau cocok buat masukin ke narasumber, jadi kita minta pengalaman pribadinya. Jadi untuk teman-teman nih, saya pribadi di sini walaupun jarak memisahkan saya pribadi kepada narasumber, tapi tetap kita narasumber yang kita cari itu yang benar-benar tepat, yang pengalamannya sudah banyak, dan mungkin apa yang teman-teman cari ya pasti ada di sini insya Allah. Nah, jadi vektoran ini Bang Saiful ini memang burungnya itu dia itu punya saudaranya itu Bang Fadli, satu grup juga, satu tim juga, dan saudaraan juga. Nah, memang prosesnya itu agak agak mirip, dan yang kita bahas adalah salah satu burungnya itu yang memang jalan lapangan dari Balibu sampai menginjak remaja, dan rata-rata settingannya ataupun rawatannya pasti selalu disamain kata beliau kalau misalkan main betina vector seperti itu. Nah, jadi mohon maaf nih teman-teman, kita nggak pakai voice note karena memang agak sedikit membingungkan, dalam arti prosesnya itu memang diputar-putar yang belum teman-teman mungkin belum 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 pernah tahu. Nah, saya juga baru baru pertama kali melihat rawatan atau mendengar rawatannya seperti ini. Walaupun memang ada sebagian yang kita tahu, yang saya tahu, tapi kebanyakan yang belum tahunya. Nah, jadi sebenarnya udah ada voice note-nya, cuman agak-agak puyeng muter-muter. Nah, makanya saya minta diketikin aja. Jadi untuk perawatan pertama nih, burung vector tahapan pertama, burung umur 3 bulan. Itu pokoknya nyarinya itu yang terahnya bagus, ataupun kalaupun teman-teman nggak punya terahnya yang bagus, ya seenggaknya gacor aja. Gacor, Balibu gacor lah. Umur 3 bulan, pagi diembun, perawatan ya, ini perawatan. Paginya diembun, mandi basah, agak kering, dijemur kira-kira 15 sampai 20 menit. Lalu angin-anginkan, habis itu mandi basah lagi. Diangin-anginkan agak kering, dikerodong, habis kering dikerodong. Nah, dikerodong sampai sore, dikeluarkan lagi, diangin-anginkan sebentar, habis itu dimandiin lagi. Sampai basah, diangin-anginkan. Nah, sampai kering dikerodong lagi. Malamnya itu jam 8 dikeluarin lagi, diangin-anginkan, dimandiin lagi sampai basah kuyup, angin-angin, kerodongin lagi. Jadi kalau misalkan kita meraba ataupun melihat, ini mandinya sekitar ada 1, 2, 3, berarti 3, 4 kali sama mandi malam. Jadi pertama diembunin sampai diangin-anginkan, angin-anginkan jam keluar matahari, dimandiin dulu, baru dijemur 15 sampai 20 menit. Habis itu diangin-anginkan lagi, dimandiin lagi sekali. Habis itu diangin-anginkan, baru dikerodong sampai akhirnya sore dibuka kerodong, dimandikan, diangin-anginkan, kering, baru dikerodong lagi. Malamnya itu jam 8 keluar lagi, diangin-anginkan, baru dimandiin basah kuyup, diangin-anginkan sampai kering, baru dikerodong lagi. Dan di sini Bang Saiful bilang kalau misalkan Balibu itu kan memang agak sedikit riskan, giras ya. Nah, ini diusahakan dipegang. Nah, terus untuk tahapan kedua, jadi begini, Bang Saiful ini memang prosesnya untuk melatih kegantangan. Nah, proses yang kedua
ini selalu Bang Saiful itu memang ada tiga tahapan atau 4 tahapan gitu. Nah, ini dari tahapan pertama, kedua, sampai ketiga, sampai ke seterusnya itu ada 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Jadi memang konsistennya itu 2 minggu, 2 minggu. Nah, oke kita lanjut. Terus untuk tahapan kedua, tahapan ke-1 dilakukan selama 2 minggu, setelah itu coba kegantangan. Kegantangan juga gitu, kita ikutin 2 sesi berbeda. Kita lihat bagusnya ikut maunya burung, ikutin sesi PAUD atau ikutin vector. Tapi biasanya rawatan ke-1 itu burungnya nggak mau ikut kelas PAUD, maunya ikut vector. Nah, di sini maksudnya vector itu ya kelas umum ataupun kelas-kelas yang memang remaja. Nah, tahapan kedua setelah pulang nih, ini setelah pulang tahapan kedua. Nah, di sini tahapan kedua ada pengurangan rawatan, Bang. Pagi seperti rawatan pertama, tapi bedanya mandi 1 kali, nggak usah dijemur. Nah, jadi mungkin setelah diembun, dikeringin, setelah diembun, diangin-anginkan, dimandiin, kan biasanya dijemur. Nah, ini nggak usah dijemur, ini cuma sekali, habis itu dikerodong lagi. Setelah 2 minggu dicoba lagi kegantangan, insya Allah burung mulai nagen ya. Tahapan ketiga seperti rawatan kedua, cuman beda rawatan 3. Ada pengurangan lagi, yaitu sorenya nggak usah dimandikan, Bang, langsung mandi malam aja. Nah, tahapan ketiga, nah kan settingan pertama atau rawatan pertama itu kan mandi 4 kali yang saya hitung. Pagi 2 kali ya sambil jemur, sorenya sekali, malamnya sekali. Rawatan kedua dikurangin, nggak usah mandi, kagak usah dijemur paginya, mandi paginya sekali, berarti kan mandi cuma 3 kali. Rawatan ketiga ini rawatan kedua, tapi sorenya nggak usah dimandiin, berarti mandinya cuma 2 kali ya, pagi sama malam doang. Nah, dilakukan selama 2 minggu, setelah itu coba lagi kegantangan. Nah, rawatan keempat kegiatan sama kayak rawatan ketiga, cuman bedanya dikurangin lagi mandinya, yaitu nggak usah mandi pagi, cukup diembun, kasih cepuk besar, mandi nggak mandi terserah burungnya. Setelah itu kerodong lagi sampai malam, baru mandi lagi. Dilakukan selama 2 minggu juga, setelah itu coba gantangin lagi. Nah, jadi memang di sini Bang Saiful ini memang benar-benar proses burung yang memang single factor, betina single factor. Nah, tahapan kelima ini Bang yang paling krusial. Rawatan sama kayak rawatan keempat, tapi bedanya burung non mandi dan non kerodong. Cuma cepuk air dikasih yang besar biar mandi sendiri. Setelah itu coba digantangin lagi. Setelah selesai rawatan itu pasti LB mendekati masa mabung. Di sini biasanya saya istirahatkan, ditaruh di satu ruangan sendiri, nggak lihat burung full ablak. Nah, kalau teman-teman mungkin membacanya ataupun mendengarnya itu memang agak sedikit ribet, teman-teman bisa ulangin lagi, di skip, tapi yang di pengaturan pengulangannya itu, nah itu bisa. Jadi emang sedikit ribet, cuman kalau misalkan teman-teman memang pahamin benar-benar, insya Allah pasti bisa. Sebenarnya rawatan apapun itu bisa, proses ke apapun pasti tujuannya sama. Tujuannya itu untuk menggacorkan, tujuannya itu ya untuk bikin burung bunyi. Mau apapun burung sama, cuman kan begini, ada beberapa yang mungkin kita melihat dari senior-senior semua itu dari setengah jadi di prosesnya, ya kan. Beliau tuh ngasihnya proses yang memang burung setelah setengah jadi itu harus diapain. Nah, sedangkan apa yang fakta di burung kitanya itu ya memang burung masih bahan, jadi nggak bisa diterapkan. Walaupun kalaupun burung kita setengah jadi kayak burung senior-senior, nah itu bisa diterapkan. Nah, mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.